Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Fitri di channel YouTube Lemu Manis, ibu rumah tangga yang hobi masak, hobi bikin kue, dan share kegiatan sehari-hari. Alhamdulillah bisa menyapa lagi teman-teman online saya. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Gimana kabar puasanya? Semoga lancar ya teman-teman. Walaupun sedang berpuasa di bulan Ramadan ini, kita sebagai ibu rumah tangga harus tetap produktif ya teman-teman. Apalagi saya ditambah kegiatannya dengan berjualan kue gitu. Jadi walaupun menahan haus dan lapar, harus tetap semangat mencari cuan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke videonya aja ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan tombol notifikasi lonceng biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dalam video kali ini saya mau buat pastel untuk pesanan guru ngajinya kakak ya teman-teman. Dan di sini saya sudah siapkan sebanyak 750 gram tepung terigu. Serta ini ada margarin sebanyak 150 gram yang belum saya cairkan. Serta ada 1 sendok teh bawang putih bubuk dan 1,5 saset penyedap rasa, saya pakai Masako. Serta ada 50 ml minyak goreng, nanti dipanaskan beserta margarin. Serta secukupnya air, nanti kalau kurang kita tambah. Dan saya menggunakan 1 butir telur saja. Oke teman-teman, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Saya masukkan dulu seasoningnya, si bawang putih dan penyedap rasa, semuanya saya masukkan. Setelah itu diaduk rata. Dan ini saya kelupaan ya teman-teman, malah mecahin telur dulu dan baru keingetan tuh si bawang putih dan penyedapnya belum diaduk. Jadi ini saya pegangin ya telurnya karena udah retak gitu ya teman-teman. Setelah teraduk rata, baru deh kita masukkan si telurnya. Setelah telurnya masuk, sama ya teman-teman, diaduk rata juga. Kalau teman-teman pengen pastel yang rada premium, silahkan teman-teman menggunakan telurnya lebih dari 1 ya. Bisa menggunakan 2 atau 3, itu akan jauh lebih renyah. Tapi kan ini karena saya jual dengan harga 2.000, jadi ini judulnya pastel ekonomis. Jadi saya menggunakan 1 telur saja, tapi tidak mengurangi rasanya ya teman-teman, tetap enak, tetap renyah karena saya menggunakan cukup banyak margarin, dan itu yang membuat si pastelnya akan sangat renyah. Setelah bahan tadi teraduk rata, kita ke tahap selanjutnya, yaitu mencairkan mentega atau margarin beserta minyak goreng yang tadi di awal sudah saya tunjukkan ya teman-teman. Saya ini memanaskan dulu pancinya, kita taruh margarinnya ke dalam panci beserta minyak gorengnya. Untuk penambahan minyak goreng ini opsional ya teman-teman, bisa ditambahkan atau di skip aja. Dan ini penambahan minyak goreng membuat si pastelnya lebih kokoh sih menurut saya ya, lebih renyah gitu. Tetapi kalau misalkan teman-teman gak mau pakai juga gak apa-apa, masih oke banget ya. Setelah margarinnya panas, kita langsung aja masukkan ke adonan tadi. Ada juga yang membuat pastel itu menunggu si menteganya agak turun panasnya ya teman-teman. Kalau saya sih biasanya panas-panas saya masukin gitu. Lalu kita aduk-aduk perlahan karena ini masih panas, jadi saya menggunakan bantuan sendok. Tapi ini gak terlalu lama kok teman-teman, suhunya turun sekitar ya 2 menitan lah. Si suhu menteganya itu bakalan turun ya karena tercampur dengan adonan. Setelah tidak terlalu panas, saya akan lanjutkan mengaduknya atau mengadonnya menggunakan tangan. Dan ini tangan saya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Meskipun tidak menggunakan sarung tangan, tetapi insya Allah aman gitu ya. Karena kalau pakai sarung plastik itu saya nggak bisa membedakan, atau saya tidak bisa merasakan tekstur si pastelnya ya teman-teman, apakah sudah kalis atau belum. Tingkat kekalisannya itu saya tidak bisa merasakan secara akurat gitu.
Setelah tekstur adonannya berpasir seperti ini, tandanya si mentega sudah tercampur rata dengan baik ya teman-teman. Ini saatnya kita tambahkan air sedikit demi sedikit ya teman-teman, jangan langsung banyak. Karena resikonya itu bakalan gede banget menurut saya ya, kalau misalkan kita tidak menambahkan airnya itu sedikit demi sedikit atau langsung banyak gitu. Dikhawatirkan adonannya akan terlalu lembek. Kalau adonan sudah terlalu lembek, itu akan sangat sulit untuk kita membentuk nanti ya teman-teman. Apalagi pada saat memilin itu akan sangat sulit karena dia bakalan terlalu lentur seperti itu. Dan ini teman-teman adonannya sudah jadi, tingkat kalisnya juga menurut saya sudah cukup. Dan ini sudah siap untuk kita bentuk. Tapi sebelum kita bentuk tentunya akan kita resting atau kita istirahatkan dulu ya teman-teman selama 30 menit kurang lebih. Kalau misalkan teman-teman punya waktu banyak juga lebih dari setengah jam gak apa-apa ya. 1, 2, 3 jam itu bakalan jauh lebih bagus sih adonannya, akan lebih elastis tapi tidak lembek. Dan setelah saya istirahatkan selama kurang lebih 1 jam, ini saya sudah timbang masing-masing sebesar 25 gram ya teman-teman. Dari 750 gram tepung terigu saya menghasilkan 42 pieces bulatan bahan kulit pastel. Setelah ini saya akan resting lagi atau saya akan istirahatkan lagi selama 15 menit ya teman-teman. Dan tahap selanjutnya saya mau bikin isian kulit pastel. Sebetulnya ini saya bikin pada saat saya mengistirahatkan kulit pastelnya ya teman-teman. Kan lumayan ya 1 jam, cukup lama, jadi saya manfaatkan untuk membuat isian kulit pastel. Saya taruh videonya di sini ya agar kalian gak bingung dan videonya merunut. Untuk bumbu isiannya saya bakalan blender aja ya teman-teman biar cepet karena ini sudah mepet banget waktunya. Saya menggunakan kurang lebih 6 siung bawang putih dan 15 siung bawang merah. Saya campur air sedikit dan ini hasilnya setelah saya haluskan. Untuk bahan isian kulit pastel ada wortel yang sudah saya potong dadu kecil. Ini terdiri dari 3 buah wortel. Serta ada 2 keping bihun padamu yang ukuran kecil ya teman-teman. Ini saya sudah rendam air panas dan sudah saya potong juga agar gak terlalu panjang. Serta ada 5 batang daun seledri dan 3 batang daun bawang. Serta ada 1 saset masako serta secukupnya ladaku. Dan ada bumbu yang sudah saya haluskan juga. Kita langsung aja ke tahap menumis. Ini saya sudah siapkan wajan dan beri sedikit atau secukupnya minyak goreng. Setelah itu dimasukkan bumbu yang sudah dihaluskan atau dioseng. Masak bumbu sampai benar-benar tanak ya teman-teman, agar bumbunya itu matang dan nanti si isian kulit pastelnya enak gitu ya, tidak bau langu. Setelah bumbunya matang, tahap berikutnya masukkan wortel. Agar wortelnya cepat empuk, kita tambahkan secukupnya air. Setelah ini kita biarkan aja sampai airnya mendidih dan menyusut. Setelah airnya menyusut, kita masukkan daun bawang seledri. Setelah daun bawang seledrinya tercampur rata, kita masukkan bumbu-bumbunya. Saya masukkan 1 sachet masako atau penyedap rasa, bebas ya teman-teman untuk mereknya. Serta 1 sendok teh ladaku. Dan ini saya nggak icip ya teman-teman karena saya lagi puasa, jadi saya kira-kira aja. Dan saya tambahkan juga sedikit garam. Setelah bumbu tercampur rata, kita langsung masukkan aja bihunnya. Ini saya nggak masukkan semua ya teman-teman, saya sisakan sedikit karena pada saat saya taruh ke wajan ini sudah cukup banyak ya, dan cukuplah untuk isian kulit pastel 42 pieces.
Dan untuk sisa bihunnya akan saya taruh di kulkas karena saya kan tiap hari ya bikin pastelnya. Jadi bisa untuk tambahan kulit pastel selanjutnya. Dan ini sudah matang ya teman-teman. Insya Allah ini rasanya udah pas. Semoga aja karena saya kan puasa jadi nggak saya icip ya teman-teman. Untuk isian kulit pastelnya sudah matang, akan saya pindahkan ke dalam wadah datar seperti ini agar uap panasnya cepat turun. Dan selanjutnya kita masuk ke tahap pembentukan kulit pastel ya teman-teman. Ini kulit pastelnya sebagian besar sudah saya bentuk pipih bulat seperti ini. Dan saya sisakan 2 buah kulit pastel yang belum saya bentuk agar saya bisa contohkan ke teman-teman. Untuk mendapatkan kulit pastel yang pipih dan bulat seperti ini, saya tidak menggunakan mesin pasta atau ring cutter ya teman-teman. Saya hanya menggunakan alat bantu rolling pin saja. Caranya seperti ini, kita bulat-bulat kulit pastel. Setelah itu kita rounding. Kita rounding sampai kita mendapatkan tekstur kulit pastel yang halus ya teman-teman. Dan rounding ini berfungsi untuk meratakan pinggiran-pinggiran kulit pastel yang retak-retak gitu. Jadi dengan cara seperti ini, pinggiran kulit pastelnya itu akan lebih rata gitu ya teman-teman. Bisa dilihat caranya di video ya teman-teman. Nah, kurang lebih caranya seperti ini. Ini saya sengaja nggak skip ya teman-teman agar teman-teman jauh lebih paham. Setelah pinggirannya rata dan bagian yang kasar itu ada di bawah dan bagian yang halus seperti ini ada di atas ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini bentuknya, kita bulat-bulatkan, kita ratakan sebelum kita giling menggunakan rolling pin. Nah, kita taruh di talenan atau di papan kerja ya teman-teman. Saya pakainya talenan yang diolesi minyak goreng sedikit ya, karena silikon map saya itu sobek teman-teman. Jadi saya pakai talenan aja. Tapi kalau pakai talenan jangan lupa ya teman-teman diolesi minyak goreng sedikit agar tidak lengket. Dan seperti ini caranya, kita pipihkan sampai si bentuknya itu bulat. Untuk tingkat ketebalannya silahkan disesuaikan ya teman-teman. Yang penting tidak terlalu tipis, karena kalau terlalu tipis nanti pada saat digoreng itu akan rentan pecah ya teman-teman. Dan ini hasilnya lumayan bagus ya, bulat, walaupun tanpa menggunakan ring cutter. Taruh kulit pastel yang sudah kita bentuk ke dalam wadah yang kedap udara agar si kulit pastel tidak mudah kering ya teman-teman. Dan ini akan saya selesaikan satu lagi adonan ya teman-teman yang belum saya giling. Caranya sama seperti tadi. Ini videonya akan saya cepatkan ya agar durasinya tidak terlalu panjang. Setelah selesai dibentuk semua kulit pastelnya, kita langsung ke tahap pengisian ya teman-teman. Untuk tahap yang satu ini harus diperhatikan isian kulit pastelnya harus benar-benar sudah dingin ya teman-teman. Karena apabila isian kulit pastel dalam kondisi masih hangat apalagi panas dimasukkan atau diisikan ke kulit pastel, itu akan merobek kulit pastelnya ya teman-teman. Agar lebih rekat, pinggiran si kulit pastelnya ini diberi sedikit air ya teman-teman. Setelah itu kita satukan ujung-ujungnya, ditekan-tekan sedikit ya teman-teman agar tidak lepas. Setelah dirasa sudah rekat, langsung aja ke tahap berikutnya, kita pilih pinggirannya. Untuk cara memilihnya bisa dilihat di video ya teman-teman. Dijepit dan dilipat seperti ini sampai ujung ekor si kulit pastel. Dan untuk ekorannya, kalau ada sisa boleh digunting atau dilipat ke belakang. Dan ini beberapa kue pastel yang sudah jadi. Ini akan saya langsung goreng aja ya teman-teman, karena posisinya ini sudah jam 1 siang teman-teman. Sedangkan kuenya mau diambil jam 2, jadi waktunya udah lumayan mepet ya. Jadi teknis kerjanya itu selesai saya bentuk langsung goreng, selesai saya bentuk langsung goreng gitu aja teman-teman, agar lebih cepat gitu kerjanya.
Dan kue pastelnya sudah matang, akan saya angkat dan saya tiriskan. Kue pastelnya bagus ya teman-teman, nggak ada yang meletek atau pecah, menul-menul gini, bagus banget hasilnya, kuning kecoklatan. Alhamdulillah kue pastelnya sudah saya goreng semua ya teman-teman. Ini tinggal nunggu dingin dan di packing lalu diantar ke pemesan. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Semoga video yang saya share bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua. Dan saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah support channel saya. Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.